Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Firil dengan nomor NPM 21043 010279 akan mempresentasikan tentang sejarah ilmu komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi merupakan salah satu persyaratan kehidupan manusia dan kita sebagai makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Sejarah komunikasi ini sebenarnya sama seperti dengan peradaban manusia. Contoh peradaban komunikasi ialah pada telepon genggam. Di zaman dahulu tidak ada touchscreen atau layar sentuh. Kini teknologi telah canggih dan berkembang, akhirnya terciptalah telepon genggam dengan layar sentuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi menurut Everett M. Rogers dalam bukunya yaitu Communication Technology the New Media in Society pada tahun 1996. Nah, menurut Everett M. Rogers, sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut sebagai zaman Cro-Magnon, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian, sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan beberapa lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Nah, menurut Everett M. Rogers, era komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu era telekomunikasi, era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, dan era komunikasi interaktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang era komunikasi tulisan. Nah, era ini dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran tanah liat. Lalu di tahun 2000 ada bangsa Mesir kuno yang menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan untuk merekam informasi. Lalu contoh lainnya ada bangsa Maya dan Cina yang mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Lalu ada Pisang menemukan sejenis alat cetak buku yang sederhana pada tahun 1041. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh karya tulisan manusia pada zaman itu yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, di era telekomunikasi. Di era ini ditandai dengan berbagai temuan oleh para ahli seperti telegraf, telepon, radio, vacuum tube, lalu ada siaran radio pertama oleh KDKA di Pittsburgh, lalu ada acara yang mendemonstrasikan televisi, dan tahun ditayangkannya siaran televisi komersial pertama yaitu pada tahun 1941. Selanjutnya di era komunikasi cetakan. Nah, di era ini ditandai dengan ditemukannya alat mesin cetak seperti handpress pada tahun 1456 oleh Gutenberg. Contohnya pada gambar yang di tengah ini. Lalu di tahun 1833 penerbitan surat kabar penny press yang pertama di The New York Sun. Ini contoh korannya. Lalu tahun 1839 Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Nah, di era komunikasi interaktif ini pada tahun 1946 telah ditemukan cikal bakal komputer. Lalu komputer berkembang, bentuknya semakin ramping. Lalu ditemukannya personal komputer atau PC pada tahun 1975 dan ditemukan World Wide Web atau WWW pada tahun 1990 yang mempercepat perubahan di bidang media. Selain itu, telah ditemukan metode fotografi oleh Daguerre. Selanjutnya ada periode komunikasi. Nah, periode komunikasi ini ada 4, yaitu tradisi retorika, pertumbuhan, konsolidasi, dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tradisi retorika. Nah, retorika sendiri awal pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles, yaitu mulanya retorika tidak dipandang sebagai ilmu, melainkan sebagai kecakapan berpidato. Nah, kaum sofis bahkan memandang retorika sebagai alat untuk memenangkan suatu kasus. Untuk memenangkan kasus tersebut, mereka menekankan pada pembicaraan kecakapan menggunakan ulasan atau gagasan dengan menggunakan contoh serta bukti yang menguntungkan gagasan yang mereka tampilkan. Hal ini untuk mengundang simpatisan para pendengar. Lalu selanjutnya ada pendapat yang dikemukakan oleh Quintilian dan Cicero tentang model komunikasi yang meliputi yang pertama ada inventio tentang penemuan isi pembicaraan atau aturan argumentasi, yang kedua dispositio tentang pengaturan ide,
dan mengembangkan pembicaraan. Yang ketiga ada eloquito yang berkaitan dengan gagasan. Yang keempat ada memoria atau ingatan. Yang kelima tentang pronunciatio atau tentang pengucapan. Nah, ini adalah gambar yang telah saya cantumkan mengenai tokoh-tokoh dari tradisi retorika di slide sebelumnya. Yang pertama ada Quintilian, yang kedua ada Cicero, yang ketiga ada Aristoteles. Lalu di periode pertumbuhan. Nah, periode pertumbuhan ini berlangsung pada tahun 1900 hingga Perang Dunia Kedua. Nah, W. Barnett Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Hal ini disebabkan karena sebagian besar munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit, dan juga jaringan komputer. Nah, selanjutnya ada periode konsolidasi yang berlangsung pada tahun 1960-an. Nah, di masa ini ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya multidisipliner yang mulai terjadi. Nah, ini adalah tokoh dari periode konsolidasi. Yang pertama ada Harold Laswell, yaitu ahli ilmu politik. Ada Kurt Lewin dan Karl Hovland, ahli psikologi sosial. Lalu selanjutnya ada Claude Shannon dan Norbert, yaitu insinyur komunikasi. Ada Paul F. Lazarsfeld, yaitu ahli sosiologi. Dan ada Wilbur Schramm, yaitu seorang pendidik yang merintis pelembagaan komunikasi. Selanjutnya ada teknologi komunikasi yang berlangsung mulai tahun 1960-an hingga saat ini. Nah, periode saat ini disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi. Itu kenapa? Karena ditandai dengan adanya kemajuan teknologi seperti adanya smart TV, adanya media sosial yang mengglobal seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, meningkatnya ekonomi pembangunan di banyak negara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Untuk kritik dan sarannya, silakan komen di kolom komen ya guys. Bye!